Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama memasuki permulaan masa Prapasca yang kita tandai dengan kebaktian Rabu Agung. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 353 bait 1 sampai bait yang keempat. Memanggil
kebaktian Rabu Agung. Kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan Allah Sang Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara kehidupan manusia. Tuhan sertaku dan sertamu juga. Amin. Umat disilakan. Rabu Agung hari ini saudara berlandaskan dengan tema dan ajakan bertobat memulihkan rumah Tuhan. Rabu Agung adalah rangkaian awal dalam perjalanan kita memasuki masa Paskah. Melalui ibadah inilah kita diajak untuk memperbarui kehidupan dalam misteri kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Bila hari ini kita berkumpul untuk mendapatkan pengolesan abu, kita diundang hidup dalam pertobatan. Dalam penanda puasa, pantang, berdoa, dan berbagi kasih kepada sesama kita. Dan biarlah pertobatan kita selama masa Prapaskah menjadi bagian dan tindakan nyata kita untuk sungguh-sungguh memulihkan diri kita, hidup kita adalah rumah Tuhan. Kita berproses untuk terus memulihkan diri kita. Pulihkan kami ya Tuhan. Mari kita nyanyi.
Begitu juga cinta dan peduli kita untuk sesama, termasuk juga di tengah-tengah keluarga. Kenapa kita harus memulihkan diri? Yesaya 14 ayat yang ke-6 menuliskan demikian begini. Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah, berpalinglah dari berhala-berhala, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan yang menjijikkan. Panggilan pertobatan itu tidak semata-mata tumbuh dari hati kita sendiri sebagai manusia, tetapi kita juga harus mengakui ada peran serta Allah yang menggerakkan hati kita untuk mau bertobat. Pertanyaannya, apakah kita terus peka dengan panggilan pertobatan tersebut? Mari kita berdoa. Ketika kami bersama-sama memohon Engkau memulihkan kehidupan kami, dalam diri kami pribadi, dalam kehidupan keluarga, di jemaat, bahkan juga untuk alam semesta, menjadi penanda ya Tuhan bahwa ada ketidaksempurnaan di dalam diri dan hidup kami, dan Engkau Maha tahu apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami pulihkan, apa yang harus kami jadikan semakin baik. Kami mengaku karena belas kasih-Mu kami mendapatkan panggilan pertobatan, dan kiranya hati kami tetap peka dengan kehidupan baik yang Engkau akan berikan kepada kami ketika kami mau bertobat. Tuhan, kiranya panggilan untuk terpulih, kembali sembuh, kembali bersih, kembali jernih, sungguh-sungguh kami wujudkan. Di dalam nama dan kasih Yesus Kristus, Sang Putra yang memanggil kami untuk hidup kudus, kami bersama berdoa. Amin. Kita bertekad bahwa proses menjadi semakin sempurna, dipulihkan, adalah jawaban dan respon kita atas panggilan Tuhan bagi kita semua. Inilah tekad kita, jadikan aku indah. Saya undang umat untuk berdiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh kita adalah bait Allah. Jagalah kekudusan itu. Tuhan mengasihi. Umat disilakan. Di dalam komitmen kita menjaga semakin lekat dan dekat dengan kebenaran firman, mari kita masuk dalam pelayanan sabda untuk saat ini. Alkitab akan dibaca dan kita majelis jemaat. Bacaan firman pada sore hari ini 3 bacaan. Yang pertama Yuel 2 ayat 1 sampai dengan 2, disambung dengan ayat 12 sampai dengan 17. Penderasan Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaan yang kedua 2 Korintus 5 ayat 20b sampai dengan bait 6 ayat ke-10. Yang ketiga Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai dengan ayat ke-16 sampai dengan 21. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kebahagiaan Rabu Abu saat ini. Tuhan, saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami yang membaca, mendengarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Yuel 2 ayat 1 sampai dengan 2. Tiuplah sangkakala di Sion, dan serukanlah peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sungguh hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam dekat. Hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung. Datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiupkanlah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi, depan dan mezbah, dan berkata, ya Tuhan, sayangilah umatmu, dan janganlah biarkan
milikmu sendiri menjadi celaan sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Demikian sabda Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 51 ayat 1 sampai 17 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Setiamu
kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 6 ayat ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersanjung, supaya pelayanan kami jangan sampai terjawab. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Injil untuk hari ini. Inilah permulaan Injil Kristus. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Saya undang umat untuk demikian dan dituliskan untuk kita memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalahanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggemburkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di laut-laut supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu,
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersebut. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersebut. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana mengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh mengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Demikian bacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah umat yang setia membaca sabda dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kepada umat disilakan. Ibu bapak dan saudara, selamat memasuki masa-masa penghayatan kita di minggu-minggu Prapaskah. Semoga kita semakin diberkati. Inilah pengantar saya dalam menilai diri kita menghayati Rabu. Saudara, di dalam kehidupan iman kita tentu mengenal istilah yang namanya, atau dalam hidup kita setiap hari, istilah yang berkaitan dengan semiotika. Semiotika itu artinya hal-hal yang berkenaan dengan lambang, penanda, dan adanya sesuatu hal yang ada di tempat tersebut. Tugu, monumen, dan seterusnya. Tidak hanya dalam benda, tetapi juga dalam nama dan ataupun kata. Tanpa bermaksud kemudian bersifat promosi, saudara, coba bayangkan nama-nama maskapai udara yang ada di Indonesia. Nama-namanya pasti Garuda, apa? Lion, singa, Garuda. Bayangkan kalau kemudian ada maskapai yang menuliskan nama Airways-nya itu adalah Ngengat Airways, maskapai Ngengat. Meskipun servisnya, pelayanannya bagus, tapi kita kadang sudah terpengaruh dengan nama. Kita sering terkondisikan dengan semiotika, baik benda ataupun lambang atau juga kata. Di dalam kekristenan pun juga begitu, saudara.
kita juga sering menemukan sesuatu yang bersifat hal yang melambangkan situasi diri kita. Kalau melambangkan cinta, biasanya bagaimana? Tangannya seperti apa? Begini. Kalau menggambarkan tentang suasana kebersamaan, begini. Kalau sedang menggambarkan situasi hati yang sedang menangis, semiotika juga lambat. Dan kalau kita berbicara tentang makna rabu abu, ini pun juga sebuah penanda, lambang tentang ketidakberdayaan kita, simbol penanda bahwa kita adalah fana. Ini kalau dikaitkan dengan catatannya Kadema Putra, Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini seringkali kita bicara tentang kebanggaan yang bersifat eksternal, pamer, pengakuan orang lain, ya tampak gagah hebat. Tapi kalau kita kemudian sudah berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang kebanggaan fungsional. Tidak sekedar kemudian ditampakkan kepada orang lain, sementara kebanggaan fungsional itu artinya apa yang disematkan kepada diri kita itu bermanfaat, berguna, dan juga berfungsi. Simbol itu menunjukkan tekad pembaharuan kita, pengakuan tentang ketidakberdayaan kita, sekaligus juga pengharapan akan adanya pengampunan dan penebusan dosa. Kalau dari tadi kita membaca mengenai teguran-teguran Yesus dalam hal memberi sedekah dalam Matius pasal 6, berdoa, berpuasa, kita lihat semuanya berending lakukanlah itu tanpa diketahui oleh yang lain. Dimensinya adalah kebanggaan eksternal yang kemudian ditegur oleh Yesus dengan tujuan motivasinya menjadi benar. Kaitannya dengan rabu abu saat ini, saudara, jika kita ingin memiliki hidup yang memang berfokus kepada Kristus, termotivasi melakukan banyak hal di dalam hidup itu adalah untuk kemuliaan Allah, maka lakukanlah itu dengan kesungguhan hati. Kita bertobat dalam niatan setiap tindakan kita yang sekiranya kemudian tampak oleh yang lain. Dan kalau yang sudah seperti ini, Bapak, perlu berjuang bahkan juga penderitaan mengalahkan ego, mengalahkan nilai-nilai yang kadang-kadang kita ingin disanjung, ingin dirasa lebih tampak hebat dan seterusnya. Rabu abu adalah masa-masa kita untuk melihat apakah yang kita lakukan di dalam hidup itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya di dalam kehidupan kita keseharian, tetapi juga bahkan di dalam kehidupan persekutuan kita di sini. Mari kita memiliki motivasi, tujuan, dan tindakan-tindakan yang memang mencerminkan orang yang telah percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Secara khusus berkaitan dengan Rabu abu, akan ada tanda yang ditorehkan pada kita. Bukan sesuatu yang bersifat mahal, megah, hebat, gagah, tidak. Tetapi dari sesuatu yang bersifat sudah dalam tanda kutip sisa, hasil dari pembakaran, sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi, dan tubuh kita, diri kita sedang akan disematkan
simbol tanda yang seperti itu. Mari kita tidak gunakan itu semata-mata untuk kebanggaan eksternal, tetapi kita jadikan sebagai kebanggaan fungsional, bermanfaat, berguna, dan berfungsi. Setelah ragu aku, apa yang akan menjadi perubahan-perubahan di dalam diri dan hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian masa Prapaskah kita di tahun ini, secara khusus Gereja Kristen Jawi Wetan mengajak kita untuk menata ulang kembali dimensi kehidupan iman kita. Ada panduan yang nanti mungkin bisa akan berkaitan dengan hidup panjenengan, bertobat, memulihkan rumah Tuhan. Dan di dalam bagian awal tadi, dalam rangkaian panggilan pertobatan, kita diingatkan lagi, rumah Tuhan tidak semata-mata yang bersifat itu, tetapi juga diri kita, hidup kita. Oleh karena itu, mari selama kurang lebih 40 hari ke depan, situasi ini seperti apa yang akan kita pulihkan, hal-hal apa yang menjadi sarana dan panggilan pertobatan kita, supaya ketika kita memasuki masa Paskah yang ada dalam diri kita menandakan di situ Kristus sudah hadir. Kita gunakan masa-masa Prapaskah menyambut Paskah untuk sungguh-sungguh memuliakan diri, hidup, dan tubuh kita sebagai rumah Tuhan. Selamat menghayati Rabu Abu, selamat memasuki masa Prapaskah, dan sekaligus kita jadikan hidup kita semakin bermakna untuk kemuliaan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Satu bagi kita. Amin. Satu hal yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu penanda iman dan ajakan untuk menjadi benar. Dalam ibadah ritual ini akan ada api yang ditorehkan di dalam kita. Api yang ditorehkan ini melambangkan kerapuhan dan kefanaan kita, sekaligus menjadi simbol dari pengharapan dalam kasih. Semua yang hidup akan mati, kembali menjadi api. Dari api itulah Allah membangkitkan kehidupan. Pada prosesi penerangan api akan disampaikan ajakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nanti saudara, dalam rangkaian prosesi penorehan api, ketika itu Bapak nanti akan maju dan menerima tanda penerangan aku, mohon dengan hormat. Setelah menerima, nanti Bapak di dalam hati kemudian menghaturkan ungkapan terima kasih kepada Tuhan
dan mohon bisa menggunakan bahasa ibu dari kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Yang menggunakan bahasa ibu adalah suku Jawa, Matur Nuwun Gusti. Yang dari Sulawesi, yang dari Batak, yang mungkin dari tanah Papua, hidup dengan bahasa ibunya masing-masing. Kita gunakan itu sebagai kenangan bahwa dari mana kita telah berasal dan nantinya kita akan menuju. Kita akan bersiap dalam prosesi penulisan akta. Kita siapkan hati kita. Jadikan hati istana. Kita yang telah mengaku percaya dan beriman kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Bukan berarti selalu bisa tegak berdiri di dalam perjalanan hidup ini. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mempunyai saksi-saksi iman. Dari mereka kita bisa belajar untuk bangkit dari kejatuhan, belajar bagaimana cara bertahan
di dalam pencobaan. Musa telah berpuasa selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, untuk mengajarkan perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel. Esther dan semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam, memohon perlindungan Allah supaya Israel tidak dibinasakan. Nehemia berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah ketika tembok-tembok Yerusalem telah hancur. Daniel berpuasa pantang selama 10 hari, hanya memakan sayuran dan meminum air, demi iman percayanya kepada Allah dengan tidak menajiskan diri dengan makanan racun. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebagai persiapan pelayanannya dalam karya keselamatan kekal yang diberikan bagi kita. Ya Allah, kasihanilah aku, kasihanilah aku dengan kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku mengakui semua dosa dan kesalahanku di hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Allahku, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Ya Allahku, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Ampuni aku, kasihanilah aku, dan terimalah pertobatan-Ku. Dengan kerendahan hati, kita akan menjalani 40 hari ke depan dalam masa Prapaskah, mawas diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang. Kita datang kepada Tuhan untuk diingatkan bahwa kita hanyalah debu dan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam prosesi penerimaan abu. Nanti Ibu Bapak dan Saudara akan maju satu demi satu dan menerima simbol penerimaan abu. Dan selepas Ibu Bapak menerima penerimaan abu, Ibu Bapak akan menerima kertas yang seperti ini, berisi tentang hal apa yang akan kita jadikan sebagai cara kita berpantang selama 40 hari ke depan. Masing-masing akan menerima satu, dan apa-apa yang akan kita kerjakan dalam masa pantang itu akan bisa dilihat dalam panduan 40 hari masa Prapaskah. Semoga hati kita akan terus diperbaiki. Bersama-sama kita akan menjadikan hidup kita sebagai istana milik Tuhan. Jadikan hatiku istana cinta.
Dalam rabu-rabu saat ini, kita diajak untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah
bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Dan percayalah kepada Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Bertobatlah Bertobatlah dan dan percayalah percayalah kepada Yesus. kepada Yesus Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita diselamatkan melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kiranya tanda abu yang ada di dahi kita
menjadi penanda kita menjadi manusia yang diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mengambil waktu di hadapan Allah dan kita bersama masuk di dalam doa. Tanda belas kasih-Mu ada di dalam diri kami, hidup dan juga tubuh kami. Aku melambangkan kefanaan kami, tetapi juga keyakinan ketika pada waktunya kami akan menjadi aku, kami akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Tuhan, berkatilah hari ini di mana kami berkomitmen menjaga dengan utuh Rabu Agung, awal hidup kami berpantang menuju kepada kebaikan, meninggalkan manusia lama, masuk menjadi manusia baru. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi. Iman kami kiranya semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan iman yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Masing-masing anggota keluarga kiranya melimpahkan rasa peduli, perhatian, dan juga saling mendoakan. Antar anggota keluarga saling meneguhkan dan menguatkan. Dan itu berdampak baik dalam kehidupan persekutuan kami lingkup jemaat. Begitu juga dalam persekutuan perjumpaan kami satu sama lain antar umat yang tinggal hadir dan juga bersama-sama dalam ibadah sami. Kiranya kami semakin direngkuh dalam semangat persekutuan yang utuh. Kami berdoa untuk lingkup jemaat, kiranya kami semakin bertumbuh setia sekata di dalam tugas panggilan bergereja. Kami juga doakan bangsa dan negara kami, biarlah berada dalam arah menuju kesejahteraan bagi semuanya. Tuhan, berkatilah kami. Lindungi juga untuk masa depan keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Limpahkanlah kasih setia dan sukacita yang berasal daripada Rabu Agung menjadi penanda awal komitmen kami menjadi manusia yang semakin setia kepada. Demikianlah ya Tuhan, harapan dan doa kami semuanya kami ajukan dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kiranya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ungkapkan rasa syukur kita di dalam persembahan. Persembahan yang kita bawa pada saat ini bukan sekedar materi, melainkan ungkapan pertobatan, ketaatan, dan syukur atas anugerah keselamatan dari Allah yang terus menopang hidup kita. Sebagai landasan Mazmur 57 ayat 10 dan 11, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa.
Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Kalau diedarkan, kita akan iringi dengan NKT nomor 3, Terpujilah Allah, bait pertama sampai dengan selesai pembacaan. Terima
Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh baik ya Bapa, nyata kuasa-Mu, kasih setiamu, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir selesai dalam kami dalam ibadah. Engkau sertai kami. Ya Bapa, sungguh Engkau berkati kami merasa terberkati, dan saat ini kami mempersembahkan dari sedikit pemberian Tuhan. Ya Bapa, sucikanlah apa yang menjadi persembahan kami ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan juga tangan-tangan yang mengelola. Biarlah boleh menjadi berkat, terlebih terkhususnya di Gereja Kristen Jayaweta Jemaat Panjang ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan itu. Umat Tuhan yang dikasihinya, tanda kasih Allah ada pada tubuh kita, dan semoga tubuh kita pun sungguh-sungguh menjadi baik Allah yang kudus. Dalam rangkaian semiotika, pemaknaan atas tanda-tanda dan simbol yang ada dan diberikan Allah bagi kita dalam rangkaian masa Paskah ini, kita juga dibimbing dengan salah satu bentuk penanda, yaitu periuk. Ada tulisan dalam Yeremia 18 ayatnya yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tanahnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lagi menurut apa yang baik pada pemandangan. Inilah yang kita hayati. Kita sedang diajak untuk meninggalkan dosa dan kesalahan kita, masa lalu kita, hidup yang remuk, hidup yang rusak, dan kita jadikan masa-masa prapaskah hingga Paskah nanti sebagai kesempatan bagi Allah membentuk kita kembali menjadi utuh dan baik, bermakna, berfungsi, dan juga menjadi berkat. Semoga Allah mengasihi pada kita hari ini. Kepada umat dimohon untuk berdiri, terimalah pengutusan. Masa-masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat yang mengajak kita menepi sejenak untuk menata hati dan membangun arah hidup kita. Prapaskah bukan sekedar kebiasaan melakukan puasa dan pantang, melainkan kesempatan untuk meresiki hati, membersihkan hati, agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah. Semoga hidup kita semakin kudus, semoga hidup kita semakin menjadi berkat. Kitab Jemaat 376 bait 3 dan 4, inilah komitmen kita ikut Dikau saja Tuhan. Turut terang, dan
yang mencipta, menyelamatkan, dan membaharui ciptaannya, meneguhkanmu untuk menjadi bagian dari pemulihan ciptaan. Tangan Allah menuntunmu untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.